Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Salam sehat, salam sejahtera, salam yang baik-baik. Oke, dalam kesempatan ini sebelum memakai lanjut mengupas dan sharing mengenai topik di video ini, tolong jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai costing sheet. Bagaimana cara membuat costing sheet? Di dalam pembuatan costing sheet yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama adalah sampel, dan yang kedua adalah BOM. BOM adalah bill of material. Nah, di dalam costing biasanya kita buat itu pakai Excel chart. Nah, apa saja keterangan-keterangan yang ada di Excel chart tersebut? Antara lain adalah tercantum style number, description, biasanya ada quantity, ada material yaitu material detail, composition, yang selanjutnya adalah jenis dari produk tersebut, seperti misalnya dia adalah jaket atau celana atau rok bahasa awam ya. Itu di dalam costing biasa ada dua bagian, yaitu bagian fabrication dan yang kedua adalah bagian trim, itu untuk materialnya. Dan selain material biasanya di situ tercantum juga cost untuk handling and CM cost. Ada juga tercantum dengan cost test. Kalau ada garment wash ditulis garment wash test, biasanya udah termasuk di dalam cost test tersebut. Biasa jadi satu. Ada juga yang dimasukkan di dalam handling cost. Nah, di dalam kolom fabric biasanya tercantum jenis fabric, komposisi fabric, lebar kain. Fabric adalah kain ya bahasa awamnya. Di sini saya bicara kain saja ya untuk biar lebih meluas pengertiannya. Kalau fabric hanya tertentu nanti yang untuk sedikit memahami. Jadi kain biasanya disebutkan jenis kain dan komposisi. Contohnya misalkan kain itu adalah single jersey, 60% cotton, 30% polyester, atau bisa juga misalkan kayak terry 100% polyester atau 100% cotton, dan gramasinya atau berat kain itu berapa juga dicantumkan di situ. Biasanya di dalam part kain tergantung dari garment tersebut memakai berapa jenis kain. Contoh misalkan kalau ada pakai sel kain yang berbeda, kita pisah sel kainnya apa, lining kainnya apa. Nah, biasanya consumption itu berbeda-beda. Lalu di situ kita masukin consumption, kita masukin harga costing, ditambah allowance. Nah, muncullah di bawah itu adalah cost fabric ya. Jadi dari harga fabric, consumption, allowance, jadi muncul cost fabric. Jadi dari masing-masing cost sel berapa, cost lining berapa, lalu dijumlahkan. Dan untuk trim begitu juga untuk trim. Trim adalah aksesoris yang dipakai di garment tersebut. Contoh kita ambil jaket. Dalam hal ini jaket itu biasanya ada pakai zipper atau pakai snap atau pakai tool tip. Nah, itu bagian per bagian kita cek antara sampel dengan BOM satu persatu, dan kemudian kita ukur yang kuantiti atau pemakaiannya itu dalam yard. Kita benar-benar ukur dari sampelnya ada berapa ya, dan juga kita compare dengan spek biasanya dan dengan juga sketch. Nah, untuk yang consumption atau pemakaiannya pieces kita bisa cek juga dengan sampel. Contohnya kain berapa piece ya kan, untuk twill tip berapa yard atau meter. Satu persatu semua sudah.
Nah, setelah semuanya kita masukkan, jangan lupa kita untuk mengecek harga ke supplier. Harga supplier biasanya ada yang import, ada yang lokal, yaitu dengan cara kita kirim email, atau untuk yang lokal mungkin kita bisa telepon ke mereka, harganya berapa, kena minimum quantity atau tidak, lead time-nya berapa. Oke, kita masukkan satu persatu harga di situ, dikalikan dengan consumption, nanti ketemu di samping itu adalah ketemu cost, lalu kita jumlahkan ke bawah, ketemu trim cost. Biasanya ada semacam untuk costnya import trim atau fabric ya, kita masukkan berapa US dollar, itu tergantung dari diskusi tim biasanya. Setelah dari trim, di bawah biasanya kita masukin CM cost atau handling cost, lalu di bawahnya adalah test cost. Setelah semua kita jumlahkan ditambah dengan allowance, dan biasanya kita pakai beberapa margin. Margin adalah persentase standar yang dipakai dari total cost, mau ditambah berapa itu tergantung dari diskusi biasanya ya, diskusi antara tim kita. Nah, setelah itu muncullah di situ harga dari satu produk tersebut. Kita sebut adalah FOB price ya. Jadi kita biasanya itu FOB price, ngitungnya satu piece itu ketemunya berapa. Setelah costing sheet selesai, biasanya kita akan kirim itu ke buyer. Nah, setelah kita kirim ke buyer, biasanya buyer akan komen, oh harga kamu terlalu tinggi. Jika kita menerima respon dari buyer yang demikian, kita akan melakukan review. Yang biasa kita review adalah harga dari fabric itu. Kalau itu fabricnya lokal, kita sendiri yang bikin. Namun misalkan itu fabricnya import, sebenarnya kita bisa juga sih untuk menawar harga ke supplier ya. Oh, costing kita nggak masuk, buyer minta review, tolong dong harga diturunin. Nah, kita biasanya minta turunin, dan juga kita bisa nurunin di YY. YY itu kita sebut consumption juga. YY fabric kita minta review ke sample room, untuk kalau memang bisa diturunin, kita minta turunin lagi. Atau mungkin lawan kita terlalu banyak, kita bisa nego juga untuk harga-harga yang lain kayak trim atau apa ke supplier untuk turunin harga. Dan juga untuk consumption yang material-material dalam yacht, biasanya kita terlalu lebih banyak kasih allowance, sehingga kita bisa review juga, kita bisa hitung ulang, kita bisa turunin. Begitu juga dengan CM cost. CM cost kita bisa review, kita bisa atur ulang bagaimana harga tersebut bisa masuk ke target dari buyer. Nah, biasanya kita sebelum bikin costing selalu minta target dari buyer, namun terkadang ada buyer yang ngasih target price, ada juga yang tidak mengasih target. Nah, itu biasanya setelah semua dapat, kita review, kita offering lagi ke buyer dengan kirim email. Nah, setelah semuanya oke, selesai, harga kita masuk, biasanya mereka akan fokus ke sampel kita. Nah, sejalannya dengan waktu, kita proses sampel dikirim. Nah, costing oke. Nah, di situ biasanya akan startlah kita kerjasama bisnis dengan buyer. Nah, mereka akan kasih beberapa style biasanya untuk trial ya, beberapa contoh baju sampel yang original untuk kita proses lebih lanjut. Nah, itu saja untuk pembuatan costing ya. Saya rasa cukup. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas lagi dengan topik yang berbeda. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum.